Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Faza Arir Kaguyafa. Oke, untuk soal 3.2 yang pertama, gunakan teorema kemonotonan untuk menentukan di mana fungsi yang diberikan meningkat dan di mana fungsi tersebut menurun gitu ya. Mungkin maksud meningkat di sini pasti adalah fungsi naik gitu ya. Teorema kemonotonan bilang kalau misalkan turunan pertamanya positif, berarti fungsi itu naik di interval yang membuat turunan itu positif gitu ya. Dan sebaliknya kalau misalkan negatif berarti fungsi itu turun. Berarti kita harus mencari dulu nih dari punya A kan fx-nya x kuadrat plus 2x min 3. Artinya turunan pertamanya adalah 2x ditambah 2 gitu ya. Kita pakai aturan turunan seperti biasa. Nah, kita tinjau nih. Kalau naik artinya f aksen x ini lebih besar dari 0 gitu ya. 2x tambah 2 lebih dari 0. Nanti kita hitung kita dapat 2x lebih besar min 2, x-nya lebih besar min 1 gitu ya. Artinya kita ambil kesimpulan f naik pada saat x-nya lebih besar dari min 1 gitu ya. Atau dalam himpunan kita bisa tulis pada interval min 1 sampai tak hingga gitu. Karena lebih besar dari min 1. Turun, kapan turun? Yaitu saat f aksen x negatif atau kurang dari 0 gitu ya. Jadi kita dapat di sini 2x plus 2 kurang dari 0. Nanti kita dapat x-nya kurang dari min 1 gitu ya. Berarti F turun pada ini ya, pada minta hingga min 1 gitu ya. Itu saat X-nya kurang dari min 1 gitu. Ini untuk soal yang pertama. Kita bahas yang B. Di sini GX sama dengan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat dikurang 12. Berarti turunan pertamanya G aksen X sama dengan 3X kuadrat tambah 6X gitu ya. Atau ini bisa kita faktorkan X-nya 3X, 3X-nya ya. 3X dikali X tambah 2 gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita cari satu-satu gitu ya, mungkin karena bentuknya karena gini jadi sama gitu ya. Di sini kita misalkan dulu 3X kali X plus 2 ini sama dengan 0. Ini kita mau cari titik kritisnya. Berarti 3X sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Berarti di sini X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan minus 2 gitu ya. Ini atau. Nah, dari interval ini, kita kan mau nyari ini ya, kapan dia positif, kapan dia negatif. Berarti kita buat garis bilangan di sini. Di sini sebelah kirinya min 2 gitu ya, sebelah kanannya 0. Di sini bulatnya kosong, kenapa? Karena 0 sama 2-nya itu nggak masuk ke interval. Karena kalau misalnya di 0 sama di 2, dia turunannya kayak 0. Atau ya ini bisa dibilang titik stasionernya gitu. Nah, artinya kita tinjau kalau X-nya kurang dari min 2, misalkan X-nya min 3, artinya 3X-nya ini negatif ya. Pasti misalkan 3 kali min 3 ini dengan min 9, X plus 2, ini sama dengan min 3 plus 2, min 1. Ini kalau dikali hasilnya plus, karena negatif kan negatif. Jadi di sini plus, kalau di sini nanti kalian coba sendiri bisa dapat min, di sini plus gitu ya. Ini hanya menentukan tanda di intervalnya gitu. Artinya, kita dapat kesimpulan 3x, x tambah 2 ini kurang dari 0 jika saat negatif berarti min 2 kurang dari x kurang dari 0 gitu ya. Atau 3x x plus 2 ini lebih dari 0 saat x kurang dari min 2 atau x-nya lebih dari 0 gitu ya. Nah, berarti dari sini ini kan bentuk sih yang ini ya.
Ini adalah bentuk si G aksen X. Oh, yang pertama dia kurang dari nol. Artinya G aksen X, ini ya, berarti fungsi G, karena turunan pertamanya negatif, berarti dia turun kapan? Saat X-nya antara min 2 sampai nol. Berarti pada interval, kita bisa tulis min 2 sampai nol gitu ya. Ini interval. Dan G ini naik kapan? Saat X-nya kurang dari negatif 2, yaitu min t hingga sampai min 2, atau berarti gabung, bisa dari nol, nol sampai t hingga gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi soal di subbab 3.2, yaitu di nomor 2-nya. Gunakan teorema kecekungan untuk menentukan di mana fungsi yang diberikan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Tentukan juga semua titik beloknya. Oke, sekarang kita ingat-ingat lagi teorema kecekungan itu. Kita gunakan turunan kedua gitu ya. Kita tinjau turunan keduanya gitu ya. Kalau misalkan dia positif, mungkin aku tandai pesannya positif, ini cekung ke atas ya. Dan kalau negatif, ini cekung ke bawah. Dan kalau misalkan sama dengan nol, ini dia titik belok. Oke. Misalkan kalau misalkan sama dengan nol di suatu titik aja gitu ya. Nah, itulah titik beloknya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan aja ke soal yang A. Fx sama dengan 3x pangkat 3 min 18x. Gitu ya. Artinya, kita cari dulu turunan pertamanya f aksen x, yaitu 9x kuadrat min 18. Dan turunan keduanya adalah 18x. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau dulu kalau titik belok berarti ini harus nol nih. Titik belok, titik belok artinya f double aksen x-nya ini harus sama dengan nol. Berarti kan kita punya 18x sama dengan nol ya. Berarti kita dapat x-nya nol. Titik beloknya adalah x sama dengan nol. Nah, sekarang kita lihat kecekungannya. Kapan dia cekung atas? Itu saat f double aksen x positif, yaitu 18x. Saat 18x positif, berarti kita punya x-nya positif. Kesimpulannya, f cekung atas saat x-nya lebih dari nol, atau pada interval nol sampai tak hingga gitu ya. Terus kapan dia cekung bawah? Yaitu saat turunan keduanya atau f double aksen x negatif ya, kurang dari nol. Artinya, turunan kedua kita tadi 18x, ini kurang dari nol, kita dapat x-nya kurang dari nol gitu. Artinya, f cekung ke bawah atau tulisnya cekung bawah juga nggak apa-apa. Pada interval ya x-nya kurang dari nol, berarti min hingga sampai nol gitu ya. Nolnya nggak masuk gitu. Ya, kita sekarang lanjut ke bagian yang B, masih soal yang tadi, yaitu Gx sama dengan x pangkat 4 tambah 8 x pangkat 3 dikurang 2 gitu ya. Artinya kita tinggal tinjau turunan pertama dan kedua gitu ya. Artinya kalau Gx itu, maka G aksen X adalah turunan x pangkat 4, x 4 x pangkat 3 tambah turunan 8 x pangkat 3 itu 24 x kuadrat gitu ya. Dan turunan keduanya adalah 12x kuadrat tambah 48x gitu ya. Nah, sekarang kita tinjau, mudahnya kita tinjau dulu titik belok ya. Karena kita hanya misalkan turunan keduanya sama dengan nol gitu. Beloknya saat f dua aksen x-nya sama dengan nol.
Artinya kita punya 12x kuadrat tambah 48x sama dengan 0. Ini kita bisa faktorkan 12x dikali x tambah 4 sama dengan 0. Artinya kita dapat titik beloknya x sama dengan 0 atau x-nya sama dengan negatif 4. Jadi titik beloknya adalah x sama dengan 0, x sama dengan min 4 gitu ya. Ini titik belok. Nah, buat nyari interval cekung bawah cekung atas, ya kita tinggal pakai ini sebagai titik kritis gitu ya. Jadi kan kita udah misalkan 12x kali x min 4 sama dengan 0 ya. Itu saat x-nya sama dengan 0, x-nya min 4 gitu. Kita tinjau garis bilangan seperti biasa. Lagi-lagi, min 4 dan 0-nya tidak masuk interval. Karena itu adalah titik beloknya. Bukan interval tikung atas atau bawahnya gitu ya. Nah, misalkan kita tinjau daerah yang tengah gitu ya. Misalkan x-nya min 2 gitu ya. Berarti 12 kali min 2 dikali min 2 min 4 gitu ya. Belum ya? Oh, salah. Plus, ini plus 4. Nah, ini plus 4 gitu ya. Ini sama dengan minus 24 dikali 2. Ini minus 48. Oh, negatif gitu ya. Sebenarnya kita nggak perlu tinjau nilainya. Kita hanya perlu tinjau tandanya. Oh, di sini negatif, di sini positif. Berarti di sini positif gitu ya. Self-healing gitu. Karena angkatnya satu di sini. Nah, berarti apa? Kalau kita cari cekung interval di mana fungsinya cekung atas, artinya kan G double aksen X ini positif. Artinya kita cari interval 12x dikali x plus 4. Ini positif. Yang mana? Berarti x-nya kurang dari min 4 atau x-nya lebih dari 0 gitu ya. Artinya kita ambil kesimpulan G cekung atas saat x-nya kurang dari min 4 atau x lebih dari 0. Atau kita bisa tulis pada notasi interval. Yang pertama x kurang dari min 4 yaitu minta hingga sampai min 4 gitu ya. Atau berarti gabung x lebih dari 0, 0 sampai hingga gitu. Lalu satu lagi cekung ke bawah ya. Cekung bawah yaitu berarti G double aksen X negatif gitu ya. Berarti 12x dikali X plus 4. Ini negatif. Berarti kita punya dari sini X-nya di antara min 4 sampai 0. Min 4 kurang dari X kurang dari 0 gitu ya. Artinya G cekung bawah saat min 4 kurang dari X kurang dari 0 gitu ya. X-nya di interval ini. Berarti pada interval min 4 0 gitu ya. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi di soal sebab 3.2 di nomor 3. Gambarlah grafik fungsi f yang kontinu pada interval 0 sampai 6 yang memenuhi semua kondisi berikut. Oke, kita mulai dari yang A. F 0 sama dengan 1, 1 F 6 sama dengan 3 naik dan cekung ke bawah gitu ya. Ini nggak usah aku tulis. Ya, aku langsung gambar aja kali ya. Karena ya cuman ini aja nilai fungsi aja. Artinya kita gambar di Cartesius dulu ya. Kita gambar Cartesius dulu. Dari 0 sampai 6 berarti ya di sini aja lah ya. Mohon maaf kalau gambarnya agak berantakan. Ya, ini diusahakan semoga rapi gitu ya. Kita punya pertama F0 sama dengan 1. Berarti saat X-nya 0, kan di sini Y-nya 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ini
Nggak simetris sih. Bentar. Misalkan di sini 6 gitu ya. F0 sama dengan 1, berarti di sini, ini aku tanding merah ya. Iya, dan bentar, ini 1, F6 sama dengan 3, berarti kurang lebih di sini gitu ya. Ini kalau kita ambil garis nih, putus, ya F6 sama dengan 3 gitu ya. Dan F0 sama dengan 1 gitu. Berarti karena dia naik dan cekung ke bawah, berarti kan dia gak cekung bawah kan begini ya, gini secara overall gitu ya. Berarti kalau naik berarti dia gini aja nih. Berarti gambarnya kurang lebih aku pakai warna merah ya atau putih. Oke, warna merah kurang lebih ini aku hapus dulu kali ya supaya gak bingung gitu ya. Jadi gambarnya karena dia naik berarti dia nanti naik begini dan cekung ke bawah berarti kayak begini gitu ya. Ini harusnya nggak ada titik stasionernya sih. Oke, anggaplah gambarnya mulus kayak gini ya. Coba. Nah, gitu ya. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang B. Mungkin di sini harus aku tulis dulu ya. F0 sama dengan 3, F3 sama dengan 0, F6 sama dengan 4. Nah, yang bawahnya ini maksudnya apa? Nah, F aksen X kurang dari 0 pada 0 sampai 3. Artinya F ini kita tulis dulu ya. Turun, karena negatif ya, berarti turun pada 0,3 gitu ya. Lalu positif pada 3 sampai 6. Berarti naik pada 3 sampai 6 gitu ya. Setelah itu cekung bawah. Bentar, cekung mana nih? Oh, F12 X positif pada 0 sampai 5. Kalau positif berarti cekung ke atas. Lalu cekung bawah pada, oke, ini informasi yang kita punya gitu ya. Berarti sekarang kita gambar 0 sampai 6 lagi. Dan nilai fungsinya nggak ada yang negatif ya. Jadi kita nggak perlu gambar sampai bawah. Nggak sampai sini aja. Kita mainnya di kuadran satu karena nilainya positif semua ya. Pertama, F0 sama dengan 3. Oh, ini ada sampai apa lah ya. Kita agak nyempetin. F0 sama dengan 3 berarti di sini. Yes. F0 sama dengan 3 berarti di sini. Lalu F3 sama dengan 0 berarti kayak kita buat dulu. 1, 2, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, misalkan di sini ini ya. Kurang lebih F3 sama dengan 0 gitu ya. Berarti di sini 3,0 ya titiknya. Dan F6 sama dengan 4. Kurang lebih langsung cek di sini gitu ya. Nah, kita lihat nih 0 sampai 3 dia turun dan masih tekung atas gitu ya. Turun tekung atas berarti gambarnya kurang lebih turun tekung atas kan berarti begini ya. Nah, kalau turun tekung atas berarti dia begini. Nah, cekungnya ke arah atas gitu loh. Berarti 0 sampai 3 gambarnya kurang lebih seperti ini. Sebentar ya. Nah, turun dan kok ke atas gitu ya di sini ya. Lalu 3 sampai 6 dia naik, tapi di sampai 5-nya dia masih di atas nih. Misalkan di sini ya kalau lebih kita nggak punya nilai F5, jadi kita kira-kira misalkan di sini.
Misalkan di sini gitu ya. Habis ini sikung atas. Sikung atas, nah di 5 sampai 6 ini dia cekung ke bawah gini. Ini naik dan cekung bawah gitu. Ini naik dan cekung bawah. Jadi gambarnya kurang lebih di 3 sampai 5 dia kayak begini, ini masih cekung ke atas. Nah, nanti di 5 sampai 6 ini dia udah begini, cekung ke bawah gitu ya.